Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip. Nggak ngaji ini. Mulai kapan di dalam Al-Quran itu menyatakan kalau Isa alaihissalam itu adalah anak Allah? Dan terlebih lagi Ustadz Adi Hidayat di video tersebut, kenapa di dalam menerjemahkan ayat ke-30 surat Maryam itu tidak mengucapkan Allah, hamba Allah, sedangkan jelas di situ bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Tapi diterjemahkan oleh Ustadz Adi Hidayat, Tuhan mengutus Isa untuk menyampaikan risalah. Terjemahan dari mana itu? Sudah tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan. Di situ Ustadz Adi Hidayat juga tidak menerjemahkan dengan baik dan benar. Dipotong ayatnya. Kenapa Ustadz? Nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Ya, semakin diperhatikan teman-teman, setelah saya menyimak-nyimak lagi video dari Ustadz Adi Hidayat, memang sangat-sangat parah di situ ya. Banyak orang yang menyayangkan. Ini bukan pertama kalinya teman-teman. Pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini bukan pertama kalinya di mana beliau ini menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat muslim ya teman-teman. Karena kita dulu mengakui kalau beliau ini terkenal dengan hafalannya, terkenal dengan kehebatannya di dalam menghafalkan pojok kanan kiri bawah, pojok-pojokan, sudut-sudut, sebelah kiri kanan itu kan Ustadz Adi Hidayat sangat mahir di dalam memaparkan dalil-dalil seperti itu. Setelah di cross check sama orang-orang pakar Al-Quran, pakar bahasa, pakar hadis, ya apakah benar seperti yang beliau sampaikan? Ternyata juga salah, tidak seperti itu. Saya di sini teman-teman sebagai seorang muslim mendengar pernyataan dari video yang terbaru ini. Saya tidak tahu ini video terbaru atau video kapan, namun ini baru-baru viral ya teman-teman. Karena saya juga cek-cek di konten beliau, di YouTube beliau tidak ada. Entah di private atau dihapus saya tidak paham. Namun ada di situ bahwa property of Adi Hidayat begitu teman-teman. Di sini ada seorang pakar Al-Quran juga, pakar bahasa Arab juga. Beliau memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan surah Maryam itu sama dengan Bible, dengan Alkitab orang-orang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Miris, di mana kita ini mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam, mematahkan pendapat-pendapat walau Allah itu punya anak. Kalau punya anak Allah itu kawin sama siapa? Kalau menyatakan Allah punya anak. Sekali lagi saya bukan ingin menyalahkan keyakinan orang-orang Kristen, tetapi ini akidah kita, di mana kita itu yakin 100% Allah tidak punya anak, tidak diperanakkan. Begitu teman-teman. Dan pasti kalian sudah menyimak video saya yang ini. Kalau belum silahkan simak, di mana di situ saya memberikan bantahan tegas ya teman-teman terhadap pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Bahkan orang yang awalnya membela Ustadz Adi Hidayat ketika dibantah habis-habisan oleh asatidz-asatidz salafi mengenai pernyataannya tentang Asy-Syu'ara surah pemusik, Ustadz Muhammad Faizar ini memberikan pembelaan yang cukup tegas beliau memberikan pembelaan di media sosialnya. Tetapi sekarang ketika Ustadz Adi Hidayat sepanggung dengan orang Nasrani, menyamakan, membanding-bandingkan antara Al-Quran dengan Bible atau dengan Alkitab mereka, maka beliau juga akan bicara tidak tepat dan pasti salah itu. Lalu bagaimana dengan kalian? Allah sudah bukakan seperti ini loh. Sampai seperti ini Allah bukakan kepada kalian semua para pengikutnya. Apakah masih mau buta-butaan? Apakah masih mau tuli-tulian, tidak mau mendengarkan pendapat orang? Anti kritik, mentang-mentang orang yang kalian idolakan paham tentang mengatakan pojok kanan kiri, sudut ini, sudut itu. No teman-teman, Islam bukan tentang pojok-pojokan, sudut-sudutan, sebelah kanan kiri, oke, no. Islam tentang dalil, pemahaman yang benar. Berbicara tentang pemahaman yang benar, saya ingin mengajak kalian untuk menyimak pendapat atau bantahan dari salah satu pakar Al-Quran dan juga bahasa Arab yang dimana menyayangkan sikap Ustadz Adi Hidayat ini. Langsung saja ke video. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau anda tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana anda dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak collabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani
Qurani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Ya, ada kepentingan tertentu. Memang teman-teman, kepentingan yang dinyatakan langsung oleh Ustaz Adi Hidayat adalah kita ini ingin menjunjung tinggi toleransi. Ya, toleransi itu harus ditunjung tinggi. Toleransi itu di mana kita bisa menghargai, menghormati mereka di dalam beribadah, memeluk agamanya masing-masing, meskipun kita menentang mereka. Membiarkan mereka beribadah, membiarkan mereka memeluk agamanya masing-masing, itu sudah toleransi, Bapak. Tanpa harus menyamakan antara kitab mereka dengan kitab kita. Gak perlu. Apalagi jelas di di kitab mereka menyatakan kalau Allah memiliki anak yang tunggal. Mulai kapan di dalam Al-Quran itu menyatakan kalau Isa alaihi salam itu adalah anak Allah? Dan terlebih lagi Ustaz Adi Hidayat di video tersebut, kenapa dia dalam menerjemahkan ayat ke-30 surat Maryam itu tidak mengucapkan Allah, hamba Allah, sedangkan jelas di situ bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Tapi diterjemahkan oleh Ustaz Adi Hidayat Tuhan mengutus Isa ya untuk menyampaikan risalah. Terjemahan dari mana itu? Sudah tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan. Di situ Ustaz Adi Hidayat juga tidak menerjemahkan dengan baik dan benar. Dipotong ayatnya. Kenapa Ustaz? Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana cara bertoleransi yang baik dan benar. Tetap mengatakan kepada orang kafir bahwa Allah tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak pernah menyerupai manusia atau selain sebagainya yang mereka yakini itu. Allah jadi satu di dalam tiga, tiga dalam satu atau begitu-begitu. Tidak ada di dalam Islam. Meskipun mau disama-samakan, tidak sama, Bapak. Ayo teman-teman, kalian sebagai penggemar Ustaz Adi Hidayat, mau sampai kapan kalian mendiamkan? Tapi apakah di sini Ustaz Adi Hidayat akan berani untuk mengklarifikasi, minta maaf atas ucapannya itu? Ya, entahlah. Saya tidak punya banyak komentar di sini ya. Apakah dia legowo untuk minta maaf, untuk menarik kata-katanya? Karena videonya sudah tidak tahu saya di mana itu. Tapi saya mendapatkan video fullnya dan saya sudah tonton. Dan memang begitu pernyataannya. Lalu bagaimana dengan kalian? Coba pikir baik-baik. Nah, pikir baik-baik. Saya tidak punya banyak komentar sudah. Silakan pikir.